Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kurva stress strain dengan data-data yang ada pada layar. Nah, bisa kita lihat ya, kita punya beberapa data, terus saya udah bikin kolom-kolomnya, mau data-data apa aja yang dibutuhin. Tuh ada spesimen diameter, spesimen length, luas alas, ada jari-jari, lalu ada titik XY-nya, nanti titik-titik yang akan kita tentukan, lalu ada length, load, strain, stress, dan offset, ya bisa dilihat ya di situ. Nah, ini pertama-tama kita ubah dulu spesimen diameternya dari mm menjadi m dengan rumus yang tadi ya, bisa dilihat. Setelah itu semua diubah, kita ubah juga kita cari juga ini R-nya ini ya, dari si diameter yang didapat dibagi 2. Nah, sama dengan itu, bisa diikutin aja rumusnya. Dibagi 2 didapat jadi 0,004. Lalu untuk mencari luas alas itu, rumusnya itu PI atau Pi tutup kurung buka kurung bintang dikali itu tuh bintang itu sama dengan kali dikali dengan jari-jari yang udah kita dapet 2 kali ya. Nah, tinggal enter aja. Nah, satuannya bisa dilihat, samain juga. Setelah itu kita akan mengubah length mm menjadi length cm dengan rumus sama dengan data lengthnya dibagi dengan 10. Terus kita pencet kanan 2 kali, nanti akan terlihat semua hasilnya, jadi kita nggak perlu satu-satu, takutnya ada yang belum tahu. Lalu selanjutnya kita ubah dari load yang satuannya kn menjadi n, yaitu dengan sama dengan data loadnya kita pencet, lalu kita kalikan dengan atau bintang 1000. Kita munculkan lagi semuanya. Setelah 2 data ini ada, kita bisa mencari strainnya. Kenapa warnanya saya beda-bedain? Karena biar tahu bahwa mencari strain itu length cm dibagi dengan length yang awal, yang spesimen length itu. Dan jangan lupa nanti dikasih dolar ya. Nah, maksudnya udah diubah ke cm ya, satuan yang sama cm sama cm. Ya, langsung kita blok lagi biar ada hasilnya semua. Lalu kita mencari stresnya. Nah, stres itu yang awalnya dicari itu yang PA dulu, dimana nanti itu load yang N ini dibagi dengan luas alas. Jangan lupa kita kunci lagi nanti menggunakan dolar ya, agar akurasinya itu tepat. Ya, didapat hasilnya. Lalu kita blok lagi ke bawah. Setelah itu nanti dari satuan PA ini kita ubah menjadi MPA, dimana nanti MPA dari stres ini itu, stres yang sudah satuan MPA ini akan menjadi Y. Nah, untuk merubah jadi MPA itu, data stres yang PA ini dikalikan dengan 10 pangkat min 6. Kita blok lagi ke bawah, nanti akan muncul hasilnya. Setelah itu kita bisa mencari data 0,2% offset strainnya.
dengan data strain ditambah dengan 0,02. Nah ini karena nggak bisa ya kalau misalnya kita pakai koma, itu harus pakai titik. Nah jadi kita ubah pakai titik. Nah didapat hasil, kita blok lagi, nanti ada hasilnya. Nah untuk 0,02% offset strain ini akan didapat ketika nanti modulus Youngnya sudah ada, baru bisa didapat 0,2% offset strainnya. Makanya kita langsung aja untuk membuka origin. Sebenarnya nanti bisa dicari di Excel juga si grafiknya. Nanti kalian langsung aja buka insert, terus ada scatter, buka grafiknya, nanti akan muncul grafiknya langsung. Cuman kita langsung aja pakai di origin. Ini langkah-langkah membukanya, kita oke-oke aja. Nah selanjutnya data yang Excel tadi kita masukin ya, yang stresnya untuk bisa mencari modulus Youngnya. Tapi sebelumnya kita akan mencoba untuk mencari titik maksimum dulu, karena bisa ditentukan karena stres dan strainnya udah ada. Nah kita menggunakan data stres ya untuk mencari titik maksimumnya, dimana nanti itu rumusnya itu sama dengan max tuh buka kurung, terus semuanya datanya dari data stres yang MPA ini kalian bisa pencet aja shift panah bawah dan N, itu langsung sampai bawah. Nah jangan lupa ditutup kurung ya. Nah ini ditutup kurung dulu. Oke, didapat data maxnya, kita tulis dulu nanti 456 berapa ya itu, 456703953. Nah kita cari di situ 456703953. Kita cari aja, kita mencoba pakai di data stres ini ya. Kita lihat apakah ada yang 456703953. Kita cari aja ke bawah dari data stres ini ya. Oke, kita cari ke bawah. Nah didapat. Nah kita ketemu ini tadi kan data stress strainnya ada di EF ya, karena kalau yang G itu satuannya masih PA, jadi yang kita pakai itu E dan F nya aja. Oke, bisa kita tandain dulu pakai warna apa ya. Oke, pakai warna ini aja lah. Nah habis kayak gitu kita copy. Nah kita taruh di titik maksimum ini ya. Nah pencetnya itu jangan langsung Ctrl V ya, tapi kalian pencet dulu paste yang ini, terus yang angkanya aja biar yang muncul angkanya doang. Nggak lupa kita warnain biar sama, biar kita ingat kalau misalnya data maksimumnya sudah didapatkan. Lalu untuk titik putus itu sebenarnya bisa kita lihat dulu grafiknya. Kita lihat dulu grafiknya ya untuk menentukan titik putus seperti apa, apakah kembali ke titik awal atau tidak gitu. Kita lihat dulu, kita akan ke origin dulu untuk membuat grafiknya. Nah di origin ini kan ada tuh, ada sama ya formatnya kayak Excel. Kita masukin aja data stress strainnya semua. Tadi pencet lagi shift tanda panah bawah, terus pencet N, nanti akan ke blok semuanya. Nah kita masukin di sini langsung semuanya. Oke, jangan khawatir itu kenapa pagar-pagar, kita geser aja nanti kelihatan angka-angkanya. Nah ini kita perbesar aja biar kita gak bingung. Habis itu kita pindahin dulu ini biar ke long name nya ya. Setelah dipindahin semuanya, kita blok semuanya, lalu kita pencet yang garis ini ya.
untuk membuat si grafiknya. Kita lihat, nah terbentuk ya grafiknya. Tapi kita ini itu apa, satuannya kita rubah dulu, bukan ya ini ya nih yang angka-angka yang di pinggir ininya. Pencet aja si nolnya 2 kali. Terus ubah di scale, yang vertikalnya jadi 0, yang from-nya tuh jadi 0, yang horizontalnya juga, biar langsung dari 0 gitu. Biar menempel. Nah, biar enggak ngambang kayak tadi grafiknya ya. Habis itu kita atur dulu di mana. Nah, ini tuh sebenarnya bisa ketahuan ya titik putusnya di grafik ini tuh apa namanya? Titik putusnya itu ya titik paling terakhir, karena tidak kembali lagi ke titik awal, dan yaitu titik putusnya tidak beban material material tidak dapat menerima beban lagi. Nah, ini tuh untuk apa? Untuk mencari modulus yang dimana nanti itu kita nyari yang paling lurus gitu dari grafik linearnya itu, nanti kita cari dari sini. Nah, gimana tadi caranya? Tadi caranya itu pencet yang garis pinggir itu tuh yang di bawah panah. Nah, di daerah situ, terus nanti data reader itu pencet tekan lama, nanti annotation itu untuk menentukan titiknya dari mana ya, itu di mana ya. Nah, pencet 2 kali nanti akan ketahuan, oh di 146 gitu misalnya. Di dari 94 gitu. Tapi ternyata grafik yang ini tuh kurang memuaskan ya. Coba kita lihat. Karena nanti slope yang didapat itu tuh bukan slope, R-nya itu kurang gede gitu, kurang 0,99 kalau nggak salah ini tuh. Nah, setelah nanti itu kan di blok semua tuh, nanti dipencet ke grafik yang titik 3 tadi. Nah, kita mencoba analisis dulu apakah yang didapat itu nanti hasilnya memuaskan. Kita tunggu sebentar untuk linear fitnya untuk melihat hasil analisis dari si grafik ini. Nah, bisa dilihat ya ini hasilnya, hasil dari linear fitnya. Persons R-nya itu tuh masih 0,99 ya. Terus adjust R square-nya juga masih 0,99, jadi kurang mendekati ke 1 gitu. Kurang mendekati. Nah, kita rubah lagi, kita delete aja. Nah, caranya itu kita ubah-ubah lagi ya si garisnya ini, kita pindah-pindahin aja sampai nanti dapat yang kayak kira-kira oh ini lurus gitu. Nah, ini nanti kira-kira lurus dari mana sampai mana ya, coba-coba aja. Nah, ini masih kurang bagus ya datanya. Kita akan mencoba sekali lagi untuk mencari data yang paling bagus ya. Caranya masih sama kayak yang tadi, ini kita hapus dulu biar enggak pusing data-datanya. Nah, ini diperkirakan ya segini nanti, terus kita sama data reader lagi pencet agak lama. Nah, nanti ada annotation. Nah, kita perbesar dulu biar kelihatan ya. Nah, kita perbesar titiknya. Oh, ternyata di sini itu dari 131. Kalau ininya berarti, nah tekan 2 kali dari 93. Nah, kita analisis lagi datanya ya. Nanti kita bikin grafik dulu dari 93 sampai 131. Nah, didapat data grafiknya ya, ini kita analisis linear fit untuk mencari tahu berapa sih apa namanya tuh
R-nya, regresinya, berapa R-nya, dan berapa nanti slope yang kita dapat untuk menjadi modulus Young. Kita yes aja ini. Nah, didapat tuh lumayan bagus 0,99947. Nah, ini udah bagus, udah sesuai sama yang kita mau ya. Nanti kita tuh ada interceptnya juga dapat, slope sebagai modulus Youngnya juga dapat. Udah ada semua. Nah, ini tuh nanti slope-nya itu bisa mencari data dari offset stress-nya. Nah, slope-nya kita masukin dulu sebagai modulus Young-nya. Belum tercopy, maaf. Kita ulangi lagi. Nah, ini slope-nya kita copy dulu. Kita taruh di tabel modulus Young-nya. Nah, ini udah tercopy, kita gedein dulu tabelnya ya. Lalu interceptnya juga kita masukkan juga ya, karena ini juga ditanya interceptnya berapa. Kita lihat lagi di origin, interceptnya ada tuh minus 1,14523. Kita copy, kita masukin lagi ke Excel ya. Sip. Nah, kita warnain yang berbeda biar kita tahu bahwa ini udah selesai ya modulus Young-nya dan interceptnya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat di sini grafiknya. Nah, ini itu sebagai titik putusnya ya. Nah, ini sebagai titik putusnya diambil dari data terakhir karena dia nggak kembali ke titik awal, berarti dimana terlihat bahwa material ini mengalami pemutusan atau terputus ya, dimana material ini tidak dapat menerima beban lagi. Jadi kita menggunakan data paling terakhir yaitu di E dan F ini ya. Nah, kita blok saja, kita warnain dulu biar gak lupa. Nanti kita copy dan kita taruh di tabel yang titik-titik yang kita akan tentukan tadi. Nah, ingat jangan langsung di Ctrl V, tapi di pastenya pakai paste yang itu, diwarnain lagi sesuai warna yang tadi. Oke. Sudah 2 titik yang kita temukan, tinggal titik proporsional dan titik elastis. Nah, titik proporsional ini sebenarnya itu titik di mana ujung dari kurva linear yang tadi yang kita sudah temukan ya. Kita lihat lagi ke originnya. Nah, ujung dari kurva yang ini berarti ada di 131. Nah, ujung yang itu ada di 131. Oke, kita cari datanya di Excel yang tadi ya di 131. Berarti datanya itu, nah udah kita temuin. Kita kasih tanda dulu. Nah, kita kasih tanda dulu nanti ya. Nah, kita tandain ini udah dapet ya, kita berikan warna agar kita tidak lupa. Nah, langsung kita copy, kita taruh lagi di titik itu. Nah, tugas-tugas kita itu tinggal 2 lagi ya, ada titik elastis dan titik luluh gitu. Nah, ini titik proporsionalnya sudah ada. Oke, tinggal 2 lagi teman-teman. Kita bisa ya. Nah, titik elastis itu titik dimana 1 tingkat setelah
setelah titik proporsional. Nah, berarti di sini titiknya. Oke, kita tandain lagi titik elastisnya. Di mana titik elastis ini titik kalau ada tarikan itu udah mulai memelar, itu tuh di titik setelah ini gitu. Kita warna ini agak sama, agak lebih tua biar bagus aja. Nah, kita paste lagi, kita beri warna tuh, jadi lucu. Nah, ini titik yang terakhir. Nah, titik luluh dimana nanti kita akan menggunakan data modulus yang ini untuk offset stress. Nah, rumusnya ini data strain dikali dengan modulus Youngnya. Kita copy dulu, jangan dari situlah, kita copy aja di originnya, nanti kita dapat ini. Nah, kita copy dari sini. Mana copy? Nah, ini. Kita dapat hasilnya. Nah, kita blok lagi. Nah, kita dapat hasilnya, offset strainnya terisi sudah semuanya ya teman-teman. Nah, data offset strain ini belum selesai ya. Nanti itu ini masih menjadi data untuk grafik yang ketiga, dimana untuk menentukan titik luluhnya itu menggunakan data offset stress dan offset strainnya. Kita buat dulu kolomnya dengan cara memblok, lalu kita insert aja. Nah, kita insert. Nah, ini ya untuk menentukannya. Nah, seperti ini, kita blok saja ke bawah pakai cara yang tadi, shift panah bawah lalu pencet N ya. Tinggal ikutin saja, coba diperhatikan ya, jangan sampai tidak diperhatikan karena nanti Y-nya juga harus dirubah dari C1-nya agar menjadi X. Caranya seperti apa? Jangan lengah, harus diperhatikan ya. Oke. Ini lebih ke cara-caranya aja, untuk penjelasannya mungkin bisa ditanyakan langsung ke saya ya, di kolom komentar aja, nanti saya akan menjelaskan. Nah, lalu si data ininya itu diubah menjadi grafik ya. Tapi ini masih salah ternyata. Kalian tahu nggak salahnya di mana? Karena si data offset strainnya masih dalam bentuk Y, harusnya kan XY. Nah, kita lihat ya gimana caranya merubahnya. Nah, ini kalian perhatikan ya. Nah, data yang ini kita di kolom, terus set S for X. Nah, tuh jadi udah dirubah tuh kan, biar kalian gak bingung kenapa bisa X1 X2. Nah, ini baru bisa dibikin grafik, pencet 2 kali terbentuk. Masya Allah. Tapi ini itu pinggir-pinggirnya itu data-datanya itu masih nggak nyatu gitu, nggak nempel di grafik. Kita rubah lagi di scale, jangan lupa. Nah, diubah ya si satuan ininya, ini menjadi 0, dan tadi kan sampai ke 500 gitu. Nah, si data ini juga nanti itu akan menjadi data untuk nanti akan ada pertemuan dimana ada titik potong di sana itu sebagai titik luluhnya. Nah, tadi ya udah dirubah pokoknya segala macam itu, perhatiin aja nanti ketemu tuh titik potongnya. Nah, nih dilihat ya, ada titik potong. Ini kita ubah-ubah aja, kalian bisa lihat ini nanti sampai ke selanjutnya nanti titik luluhnya ketemu. Begitu, semoga nanti video ini membantu ya, lihat aja sampai akhir bagaimana dapat terbentuk seperti itu ya. Baik, itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya, ini kurva linear. Nah, ini sebenarnya sudah jadi kurva offset slash atau yang nantinya akan bertujuan sebagai garis pemotong, sumbu potong untuk menentukan titik dulu. Nah, tapi sebelum itu karena nantinya kurva ini akan digabungkan dengan kurva awal yang segini, kita harus menyamakan skala dulu. Di sini kita lihat, dan bisa lihat ya, skala vertikal ini ada 0 sampai 15 dan kemarin sudah 0,00 sampai 0,15. Kita samakan dulu. Dan seperti itu kembali, scale horizontalnya ini 0,00, dan vertikalnya 0 sampai 15. Oke, dapat ya? Ini kita warnakan. Selanjutnya, kita akan menggabungkan dua kurva tadi dengan cara graph, merge, graph window, open dialog. Kita terlihat ya, ada tiga kurva yang sudah kita buat.